secara virtual, tapi ini tidak mengurangi rasa persahabatan kita, rasa persatuan kita, dan kita berharap, kita berdoa supaya situasi pandemik ini segera berakhir, agar kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal seperti biasanya. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Aceh, Ibu Syahbandi, dan semua pengurus daerah atau dengan timnya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Tim Pemilihan pada Musda Aceh 2021 ini. Yang saya cintai dan saya banggakan sejawat-sejawat Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia se-Provinsi Aceh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua dari pengurus pusat yang pada hari ini ada beberapa yang hadir untuk ikut bersama-sama mendampingi Musda. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sejawat-sejawat bidan yang hadir mengikuti Musda IBI Provinsi Aceh tahun 2021 ini, baik yang hadir secara fisik, secara offline, maupun yang mengikuti kegiatan Musda melalui virtual atau melalui online. Atas nama Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, mengawali sambutan saya, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman dari pengurus daerah, tim pemilihan atau tim 5, teman-teman ketua cabang yang telah dapat melaksanakan kegiatan Musda. Ini adalah periode atau tahapan dari Musda yang telah dimulai sebelumnya. Dan saat ini kita akan memasuki sidang organisasi. Saya berterima kasih sekali, sidang ilmiah telah berjalan dengan baik, dihadiri oleh para pimpinan dan stakeholders di wilayah Provinsi Aceh. Saya memberikan apresiasi untuk hal tersebut. Dan saat ini kita melanjutkan kegiatan Musda dengan sidang pleno pertama, yaitu sidang organisasi. Teman-teman sejawat bidan yang saya cintai dan saya banggakan, ya kita masih ingat kita telah sukses melaksanakan Kongres IBI tahun 2018 yang lalu di Jakarta. Dan pada saat itu alhamdulillah wa syukurillah dapat berjalan dengan lancar, dan kita sudah melakukan review, updating, penyempurnaan dari semua perangkat organisasi kita, mulai dari ABART, rencana strategi IBI, Juklat, standar-standar profesi sudah kita review dan kita bahas pada saat kongres tersebut. Dan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, utamanya oleh pengurus pusat. Kemudian hasil-hasil ini yang sudah kita sepakati pada Kongres IBI ke-16 di Jakarta tahun 2018 yang lalu, inilah yang menjadi rujukan kita dalam melaksanakan organisasi untuk periode 2018 sampai 2023. Apapun kegiatan kita harus merujuk kepada buku angkat organisasi yang sudah kita tetapkan bersama. Itu adalah rujukan yang harus dipakai oleh kepengurusan pada tingkat apapun, tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat cabang, sampai ke tingkat ranting. Karena memang alhamdulillah di dalam perangkat organisasi kita
semua secara rinci sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi saya sangat berterima kasih sekali, saya memberikan penghargaan kepada teman-teman di Aceh, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, bahkan sampai ke ranting. Saya yakin dan saya percaya teman-teman sudah mengikuti perangkat, aturan, kesepakatan yang sudah kita hasilkan bersama pada saat Kongres bulan Oktober November tahun 2018 yang lalu. Dan pada saat itu pun kita sudah memperbaiki, menyempurnakan, menyepakati statement visi kita. Adalah menjadikan organisasi profesi yang handal untuk mewujudkan bidang-bidang profesional. Kita bicara organisasi profesi yang handal, tentu kita bicara bagaimana tata laksana organisasi kita mengikuti semua aturan yang sudah kita buat bersama-sama. Handal artinya bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah kita buat. Ini menjadi utama kita. Saya mau mengingatkan teman semuanya bahwa nanti setelah musda tentu akan ada muska. Ya, tentu semua bisa di level manapun rujukan kita adalah perangkat organisasi yang sudah kita sahkan pada saat kongres. Kongres itu adalah forum tertinggi dari organisasi kita, Ikatan Bidan Indonesia. Begitu juga hanya dengan musyawarah daerah. Musda ini adalah forum tertinggi bagi organisasi Ikatan Bidan Indonesia di tingkat provinsi. Apapun harus kita bahas, apapun kita sepakati, apapun kita putuskan, bagaimana PDIB Aceh periode sampai 2023, ya, karena periode kepengurusan kita 2018 sampai 2023 dan rujukannya sudah kita buat. Ya, mudah-mudahan kita berupaya dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita sepakati bersama. Saya yakin dan percaya pengurus daerah, pengurus cabang dan teman-teman semua, kita punya satu visi, kita punya satu misi, bagaimana kita menjaga organisasi kita sebaik-baiknya. Ini sudah dibangun 71 tahun yang lalu oleh pendahulu-pendahulu kita, para senior-senior kita. Alhamdulillah masih ada yang bisa mendampingi kita. Ibu Sam, Ibu Yana, kami selalu apabila ada masalah, kami selalu berdiskusi. Dan beliau-beliaulah yang membangun organisasi, beliaulah yang membangun citra profesi. Untuk itu kita sebagai penerus, kita harus memperkuat, mengembangkan, meningkatkan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Jangan pada periode kita, organisasi ini mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Saya rasa ini semua kesepakatan kita, komitmen kita sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia, komitmen kita terhadap profesi kita. Alhamdulillah, profesi bidan ini itu mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Kita mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah, dari organisasi profesi kesehatan lain, dari organisasi perempuan yang ada di Indonesia, maupun dari stakeholders lainnya. Karena apa?
Karena profesi kita ini profesi yang mulia, kita memfasilitasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya kepada ibu, bayi, dan balita sesuai dengan lingkup kewenangan kita. Dan kepercayaan dari stakeholders, kepercayaan dari masyarakat itu harus kita hargai dan harus kita berikan feedback yang positif dengan menunjukkan bahwa kita adalah profesi yang kuat, kita profesi yang memiliki identitas, kita profesi yang berjuang untuk kesehatan ibu, bayi, dan balita. Dan kita melaksanakan profesi kita sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dan alhamdulillah mungkin saya hanya mengulang kembali saja, saya yakin teman-teman udah tahu semua bahwa 2019 yang lalu Undang-Undang Kebidanan sudah disahkan. Ini satu kemajuan yang luar biasa. Undang-undang itu adalah perangkat tertinggi dari setiap organisasi, apapun organisasinya, termasuk kita dari Ikatan Bidan Indonesia. Karena yang paling tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan di negara kita adalah Undang-Undang Dasar. Itu tidak bisa dimiliki siapapun kecuali dimiliki oleh kita semua, rakyat Indonesia. Sementara undang-undang itu adalah perangkat tertinggi setelah Undang-Undang Dasar, dan kita IBI sudah memiliki itu. Nah, saya rasa ini adalah keberhasilan kita bersama, dukungan dari teman-teman bidan, mulai dari pelaksana, teman dari ranting, dari cabang, dari pengurus daerah, dan tentu saja saya juga berterima kasih kepada teman-teman di pengurus pusat yang kita tidak putus asa berjuang untuk mewujudkan undang-undang kebidanan. Dan ini adalah keberhasilan kita bersama. Tanpa teman-teman semua, kami di pusat pun tidak akan bisa berbuat banyak kecuali mendapat dukungan dari semua kita. Begitu juga halnya teman-teman yang ada di provinsi, di kabupaten kota. Kita sebagai pengurus mendapat amanah melaksanakan roda organisasi yang sudah diatur sedemikian rupa. Pada kesempatan Musda ini istimewa memang Musda IBI Aceh. Istimewanya kenapa? Karena satu-satunya Musda yang kita laksanakan pada kondisi, pada situasi dengan mekanisme virtual. Mungkin virtual dari beberapa peserta, ada beberapa peserta yang bisa hadir secara fisik, tapi ada yang hadir secara online atau virtual, termasuk kami dari IBI. Padahal saya, pada saat kita menyusun agenda Musda, kami dari awal begitu selesai kongres, kita sudah menyusun agenda Musda supaya tidak bentrok waktunya antar satu daerah dengan daerah lain. Saya sudah menetapkan saya akan ke Aceh karena saya akan pulang kampung. Jadi saya sangat antusias sebetulnya untuk hadir secara fisik ke Banda Aceh untuk mendampingi dan mengikuti Musda pada agenda yang sudah kita atur begitu kami selesai kongres. Tapi Tuhan berkata lain, situasi tidak memungkinkan kami dari pusat untuk hadir ke daerah. Karena dengan pandemi COVID, kita harus hati-hati, termasuk teman-teman di pusat juga, untuk traveling, untuk turun ke daerah-daerah, itu memang kita sangat membatasi. Karena mungkin situasinya berbeda antara Jakarta dengan Banda Aceh. Karena di Jakarta kita kasus COVID masih tinggi. Sehingga kami pun sekarang masih work from home. Jadi kantor pusat IBI itu pun hanya yang ada piket-piket saja. Kami semua bekerja dari rumah.
dan itu adalah kebijakan dari stakeholders kita yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya dengan sangat menyesal yang tadinya sudah mengagendakan khusus saya mau pulang kampung ke Aceh, tapi tidak terwujud. Tapi saya berharap selesai pandemi, makanya kita berharap pandemi ini segera berakhir. Tentu berakhirnya pandemi juga harus ada peran kita bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman yang hadir secara fisik, jangan lupa protokol kesehatan harus dilaksanakan. Kita harus memproteksi diri kita. Kemudian pada Musda yang kali ini di Aceh, ya ini kita laksanakan 2 sesi, 2 serial. Pertama kita melakukan sidang ilmiah, pembukaan, kemudian sidang ilmiah. Sekarang kita masuk langsung ke sidang organisasi. Kita sudah tahu semuanya, teman-teman cabang juga sudah kita ajak untuk berdiskusi pada saat kita mempersiapkan Musda ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bandi dan tim dari PDIB yang pada akhirnya dapat melaksanakan Musda ini. Mudah-mudahan akan berjalan lancar. Saya rasa apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Semua kejadian itu pasti ada nilai-nilai positifnya, ya. Dan pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bani dan teman-teman tim 5. Kemudian dari UPBD dan 5 juga, teman-teman cabang juga yang secara bersama-sama kita sudah melaksanakan konsolidasi, pertemuan koordinasi, dan saat ini kita akan melaksanakan Musda. Mudah-mudahan nanti bisa selesai dalam 1 hari. Dan sesuai dengan tujuan Musda, bahwa pada Musda kita namanya kita tentu memahami perangkat yang sudah kita sepakati kemarin. Saya rasa teman-teman dari cabang juga sudah menerima dokumen, mempelajarinya, nanti masuk ke sidang-sidang organisasi, kemudian memberikan komentar terhadap perangkat-perangkat organisasi kita. Silakan, kalau ada masukan silakan, karena sebetulnya tahun 2021 agenda kita adalah Munas, ya, Musyawarah Nasional yang akan kita laksanakan bulan November di Lombok, di NTB. Itu agenda kita. Tapi pada situasi pandemik seperti ini kita belum memutuskan bagaimana strategi kita untuk musyawarah nasional kita, ya. Saya rasa kita akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, apakah bisa kita laksanakan nanti secara fisik ataupun kita akan melaksanakan juga secara online. Nanti akan kita lihat perkembangan situasi, karena alhamdulillah sekarang imunisasi sudah berjalan, vaksinasi sudah berjalan. Mudah-mudahan teman-teman di daerah juga sudah divaksin. Kami di pusat juga alhamdulillah sebagian besar juga sudah divaksin. Saya sudah vaksinasi pertama sudah, nanti tanggal 9 Maret saya harus ikut vaksinasi kedua. Kalau nanti ini sudah bisa kita lakukan secara offline, ya nanti akan kita diskusikan. Kalau tidak, tentu kami akan mencari strategi dan kita berharap rencana kita untuk yang di Mataram atau di Lombok tahun 2021 ini mudah-mudahan tetap bisa kita laksanakan apapun bentuknya, mau secara fisik ataupun secara virtual. Teman-teman semua dari pengurus daerah, tim pemilihan atau tim 5, teman-teman dari pengurus cabang, silakan nanti melakukan sidang-sidang organisasi sesuai dengan agenda
yang kemarin sudah didampingi juga oleh teman-teman. Terima kasih Bu Nuni, terima kasih Bu Ade, Bu Wati juga barangkali, mungkin ada Bu Yeti juga barangkali, atau siapapun, ada Mbak Ike juga saya lihat bisa. Kemarin sudah didampingi pada gladi resik, saya mendapat laporan yang mudah hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan sekali lagi, ini organisasi kita sekali lagi harus dijaga marwahnya, ya. Bagaimana cara menjaga marwah organisasi? Ikuti aturan yang sudah kita sepakati. Itu satu-satunya cara untuk menjaga martabat marwah organisasi profesi. Jangan keluar dari aturan yang sudah kita sepakati. Apapun kalau ada masalah, ayo kita diskusikan, kita bicarakan. Semua ada jalan keluarnya. Dan terima kasih sekali nanti sekali lagi kepada teman-teman PD yang telah mempersiapkan acara ini, yang saya yakin ini tidak mudah, ya, karena memang pada situasi sulit. Jadi kemungkinan kemarin ada terjadi hal-hal yang di luar dugaan, saya rasa itu wajar. Karena memang kondisinya sekarang ini berbeda, ya, berbeda dengan kondisi pada situasi normal. Kalau tidak ada pandemik, saya yakin ini tidak akan terjadi kondisi seperti ini. Kita harus membagi 2 serial untuk pelaksanaan musda. Tapi apapun itu, ini adalah pengalaman yang penting buat kita, ya, bahwa situasi kondisi memaksa kita dan membuat kita harus lebih lebih bisa beradaptasi lah dengan kondisi saat ini. Saya tidak tahu apakah semua teman-teman cabang hadir secara fisik ataupun tidak. Ini saya belum tahu persis, belum dapat laporan. Nanti mungkin perlu pada saat dari ketua PD barangkali pada masuk sidang organisasi kan akan melaporkan, ya. Ini saya kebetulan kan baru bergabung pagi ini, ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak secara fisik hadir, tapi kita bisa mengikuti dengan penuh konsentrasi, perhatian yang penuh. Ya, jadi mengelola organisasi sebetulnya memang kita, ya kita punya tugas utama, saya juga punya tugas utama, tapi organisasi ini memang masuk menjadi prioritas juga buat saya, dan begitu juga nanti buat teman-teman yang di daerah maupun di cabang. Kami, saya laporkan di sini, sudah ada, ya, saya mendapatkan laporan sudah ada calon-calon, nanti silakan dibahas saja. Semua kami serahkan kepada teman-teman di daerah, di cabang. Yang penting jangan keluar dari aturan yang sudah kita sepakati bersama. Saya berharap mudah-mudahan musda ini berjalan dengan lancar dan kita dapat menghasilkan keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengikuti aturan organisasi, dan tentu saja kita berharap ke depan PDIB Aceh ini yang juga sudah kuat. Ini saya juga berterima kasih kepada Bu Bandi, ya. Banyak sekali kemajuan-kemajuan. Sekarang udah punya kantor yang megah. Ini sebuah kemajuan yang perlu kita berikan apresiasi juga. Tentu berdasarkan juga kesepakatan, berdasarkan juga dukungan dari semua cabang. Ini sebuah hasil yang juga perlu kita berikan penghargaan. Dan juga kepada teman-teman pengurus harian dari PDIB, dari bidang delima, sejauh ini organisasi dapat berjalan dengan lancar sehingga musda ini bisa kita laksanakan. Walaupun musda Aceh adalah musda paling akhir dari 34 provinsi, ya, termasuk ketinggalan dari Papua. Papua sudah selesai musdanya, Papua Barat sudah selesai musdanya, Aceh kita paling akhir. Saya berharap ke depan tentu ini menjadi perhatian kita, siapapun nanti yang terpilih, ya. Pada saat kongres kemarin kita sudah sepakat
Jangan terlalu delay, jangan terlalu lama kita melaksanakan musda, sehingga rencana-rencana strategi kita bisa kita kawal pelaksanaan. Tapi saya paham, musda Aceh sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, makanya saya tadi katakan saya sudah mengagendakan di awal 2019 itu kita sudah mengagendakan dan sudah direncanakan juga oleh PD, ya. Tapi karena berbagai situasi dan kondisi, ya ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sangat terlambat. Tidak, terlambatnya karena situasi kondisi yang memaksa untuk memang tidak bisa dilaksanakan lebih cepat. Tapi saya berharap periode ke depan kalau bisa kita upayakan mengikuti agenda-agenda yang sudah kita sepakati bersama. Ya, kita bisa membayangkan dari 34 provinsi kita yang terakhir, tapi memang karena kondisi COVID yang sudah masuk di awal 2020, yang tadinya kita sudah punya rencana untuk musda. Ya, bukan salah siapa-siapa, tapi situasi dan kondisi yang mengharuskan kita. Persiapan untuk virtual juga tidak mudah. Kami dari PP tentu harus membuat panduannya, dan panduannya baru juga selesai pada akhir 2020 yang lalu, ya. Karena kalau tanpa panduan juga kita melaksanakan musda atau muscak secara online, ya tentu nanti teman-teman tidak paham juga, banyak bertanya dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan, sudah kita buat panduannya. Dan panduan muscak berikutnya, kalau situasi masih seperti ini, saya berharap muscak bisa segera dilakukan setelah musda menggunakan panduan online. Ya, itu ada pilihan, mau secara online, mau secara offline. Ingatkan kepada teman-teman, kalau offline hati-hati, bagaimana protokol kesehatan harus benar-benar dijamin, tidak akan memberikan dampak kepada kita semuanya. Saya laporkan di sini dan saya sangat prihatin, sudah 133 bidan yang meninggal karena COVID. Karena COVID, 133. Setiap hari bertambah, bahkan beberapa hari yang lalu, satu hari bisa bertambah 12 orang yang meninggal karena COVID. Ini adalah sejawat kita yang sudah menjadi pahlawan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas. Tidak semua teman-teman yang mendahului kita itu bekerja sebagai pelaksana. Ada ketua PD, ibu juga yang terpapar COVID. Ketua PD Bengkulu, beliau bukan pelaksana teknis, tapi mengikuti pertemuan, meeting, pertemuan di mana-mana dan kemungkinan juga terpapar melalui situasi apapun. Ya, itulah yang saya khawatirkan. Makanya saya agak sedikit dalam tanda kutip cerewet untuk teman-teman konteksnya dalam menjaga supaya kita tidak tertular COVID. 133 sejawat kita telah mendahului kita, dan kita sangat prihatin. Kita berdoa supaya beliau-beliau itu husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi kita berharap ke depan banyak teman-teman kita ini yang menjadi korban. Tapi tentu saja kita sendiri harus terlebih dahulu memproteksi diri, mematuhi semua SOP yang ada. Termasuk bagi kita yang bukan pelaksana teknis. Jadi jangan dikira teman-teman yang menjadi korban itu adalah pelaksana teknis, bukan. Yang di administratif, bahkan ya ketua PD situ beliau tidak melaksanakan praktek kebidanan, tapi keterpaparannya ya mungkin pada situasi apapun, ya itulah yang kami khawatir. Sehingga kita meminimalisir kontak, meminimalisir pertemuan-pertemuan, karena di situ kemungkinan besar untuk terjadinya penularan itu masih dalam perhatian kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Bandi dan teman-teman semuanya, kemudian ke teman-teman ketua cabang
mudah-mudahan musda ini berjalan dengan lancar. Saya yakin teman-teman saya juga punya komitmen yang sama dengan saya. Bagaimana organisasi ini harus kita jaga, kita pelihara, kita perkuat. Ya, karena ini adalah organisasi kebanggaan kita, profesi kita, yang sejauh ini baik di pusat maupun di daerah sangat menjadi andalan, ya, utamanya dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Terima kasih. Selamat melaksanakan musda. Saya juga insya Allah akan standby, tapi tentu kami tidak akan masuk di sidang-sidang organisasi. Silakan nanti ada Bu Muni, ada Bu Ade, ada Bu Wati, atau siapapun dari PP yang bisa bergabung pada hari ini, silakan nanti untuk mendampingi ataupun apapun. Kalau ada kebutuhan untuk konsultasi, silakan. Saya berupaya untuk bisa standby, tapi kalau nanti tidak bisa standby, nanti juga pada sore hari saya akan bergabung kembali. Selamat melaksanakan musda. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, tapi tujuan saya hanya satu, bagaimana kita menjaga profesi kita, bagaimana menjaga organisasi kita tetap solid, tetap kompak, tetap kuat, dan tetap bisa memberikan makna kepada masyarakat. Ya, kita tetap berkiprah kepada masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan ibu, bayi, dan balita melalui penguatan organisasi. Karena melalui organisasi inilah kita berjuang. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, siapa yang mau dengar? Kalau Bu Eni sendiri mau mengusulkan undang-undang, emang lu siapa? Tuh. Tapi karena kita membawa nama organisasi, inilah kita menjadi kuat. Nah, sehingga organisasi ini harus kita jaga agar apa yang kita upayakan untuk para anggota itu bisa diapresiasi juga oleh stakeholders kita. Kita duduk sebagai pengurus, punya amanah, mendapatkan amanah dari anggota. Tujuan kita adalah berjuang untuk mereka. Ya, bagaimana kita memperjuangkan, memfasilitasi anggota-anggota kita. Itu tujuan kita berorganisasi, berjuang bersama itu jauh lebih kuat, jauh lebih mendapatkan perhatian. Kalau sendiri-sendiri, ya kita siapa, kan begitu. Saya juga menyadari hal itu, sehingga saya duduk sebagai ketua pengurus pusat. Ya, kekuatan saya karena pengurus pusat ini, bukan karena Bu Eninya. Kalau Bu Eninya, ya mungkin ada di sisi lain. Ya tentu kita punya masing-masing, ya saya mungkin bekerja di Poltekkes dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks organisasi, kekuatan saya adalah ini. Di luar organisasi tentu kita masing-masing punya kapasitas, kita punya track record masing-masing. Ya kalau itu bisa digabungkan, itu akan jauh lebih baik. Dan itu yang saya lihat di teman-teman semua sekarang, termasuk teman-teman di cabang. Ya, bidang-bidang di cabang itu juga sangat penting buat mitra-mitra kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari siapapun. Kalau sudah bicara, ini mereka sudah memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kita. Nah, itu yang harus kita pelihara, harus kita jaga bersama-sama. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akan berupaya untuk standby, tapi saya tidak akan masuk di dalam sidang-sidang organisasi, tapi mungkin saya akan standby. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Ketua Umum Pengurus Ikatan Bidan Indonesia dan Dr. Eni Yasmi Inkes. Selanjutnya, marilah kita
Berikutnya adalah pembacaan tata tertib musda. Namun sebelumnya saya akan mengecek kehadiran para peserta sidang kali ini. Nih nomor 1. Alhamdulillah semua duduk dan pengurus cabang yang ada Kenal yang lain? Lihat. semua Nih. dalam acara Calon sidang kita nanti. organisasi Kalau Sabandi sama Bu Sun nggak mencalonkan. secara ada yang secara offline Carilah di situ maupun siapa yang pilih. Tapi secara kalau menurut online. ketua maunya Bu Isnat. Baiklah. Pak Isnat. Nah, Sebelum saya membacanya, kepada peserta sidang untuk pernyataan apabila setuju, tidak setuju atau memberi pendapat dapat menekan klik tombol raise hand